Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marda Muafan dengan NIM 212410103053 dari Prodi Informatika. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari sistem basis data, yaitu materi materi join. Nah, jadi di sini sudah muncul soalnya. Nah, untuk yang A, select dua tabel. Nah, di sini kita diminta untuk yang soal nomor 6 yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, kita langsung saja ke codingannya ya. Nah, kita buka App Admin. Nah, jadi di sini untuk yang A, yang nomor 6. Nah, di sini terdapat perintah select dengan tabel B product name, dan di sini juga terdapat unit price, dan yang C kategori name. Nah, jadi pada soal nomor 6 ini kita diminta untuk menampilkan tabel produk name dan unit price. Nah, sama tabel kategori name. Nah, jadi untuk menampilkan tiga tabel di atas, nah di sini kita membutuhkan tabel produk, di mana tabel produk ini akan digabungkan dengan tabel kategori. Nah, jadi tabel produk ini akan digabungkan dengan tabel kategori, ya, dengan tabel produk yaitu inisial P dan unit price inisial P, dan kategori name ini dengan inisial C. Nah, jadi di mana untuk menggabungkan tabel produk dan tabel kategori ini syaratnya yaitu harus menggunakan kategori ID-nya, harus menggunakan kategori ID dan dengan ID yang sama. Nah, terus untuk yang order by ini, diurutkan sesuai kategori name-nya. Jadi nanti urutannya ini sesuai dengan kategorinya. Nah, ini harus sesuai dengan kategorinya untuk order by ini. Nah, mungkin kita bisa langsung run, dan untuk hasilnya ya seperti ini nantinya. Hasil dari yang nomor 6. Yang kita diminta untuk menampilkan tabel produk name, unit price, sama tabel kategori name. Jadi di sini akan muncul produk name, unit price, dan juga kategori name. Dan selanjutnya kita ke soal yang nomor 7. Di sini kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Kita langsung saja codingannya. Nah, di sini terdapat perintah select dengan inisial C, yaitu dengan inisial tabel C, yaitu dengan company name, dan juga dengan di sini order ID, dan ini order date. Nah, selanjutnya terdapat from customer C join order. Nah, jadi di sini untuk menggabungkan antara customer dengan order yang dengan inisial C dan juga O untuk digabungkan. Nah, dan juga ini perintah on ini antara customer ID, jadi dengan inisial O, tabel inisial O, customer ID harus sama dengan tabel dengan inisial C, customer ID. Dan order by ini digunakan, yaitu syaratnya order by ini diurutkan sesuai kategori name-nya. Untuk yang order by ini diurutkan sesuai dengan company name-nya. Nah, jadi nanti urutnya ini sesuai dengan company name-nya. Ya, langsung saja kita run untuk yang nomor 7. Nah, dari sini akan muncul database-nya. Nah, jadi di sini akan menampilkan company name, order ID, dan juga order date. Dan kita lanjut ke soal nomor 8. Sini kita diminta untuk tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, selanjutnya kita ke codingannya. Untuk yang nomor 8 ini, di sini terdapat perintah select, order ID, order date, dan juga dengan tabel inisial P, yaitu produk ID. Nah, selanjutnya di sini terdapat from order detail dengan menggunakan join produk dengan tabel inisial P. Nah, ini tabel kode produk ID ini harus sama dengan tabel dengan inisial P produk ID. Nah, selanjutnya di sini terdapat join order harus sama antara
yang O order ID harus sama dengan OD order ID. Nah, bisa kita langsung run. Nah, jadi di sini akan muncul. Yang tadi di soalnya kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta barang ID yang dibeli. Nah, di sini muncul. Dan terdapat order ID, order date, product ID. Nah, selanjutnya kita ke soal yang B. Nah, di sini untuk soal yang B yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk yang pertama di sini nomor 4. Soal ini kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Langsung saja untuk yang nomor 4. Di sini menggunakan perintah select yaitu order ID dengan order date, dengan tabel initial P dengan nama product name, dan juga unit price. Nah, di sini terdapat perintah from order join order details on. Jadi order ID harus sama dengan OD order ID. Nah, di sini terdapat perintah join products P. Jadi product ID harus sama dengan tabel dengan inisial P product ID. Dan jika kita run, nah jadi akan muncul sesuai dengan apa yang diminta. Nah, jadi kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, dan juga nama barang serta harga barang yang terjual. Nah, di sini muncul order ID, tanggal order, dan juga nama produk dan juga harga barang yang terjual. Nah, sini akan muncul. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 5. Nomor 5 ini kita diminta untuk di soalnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, jadi kita lanjut saja ke codingannya ya. Di sini terdapat perintah select first name dan last name alias nama lengkap. Nah, jadi first name dan last name ini untuk menggabungkan antara first name dan juga last name menggunakan tanda ini. Alias nanti hasilnya itu akan muncul nama lengkap. Nah, dengan inisial T territory description dan juga from employees join from employees. Nah, dengan inisial E di sini terdapat E employee ID harus sama dengan ET employee ID. Nah, kita langsung saja run untuk yang nomor 5. Nah, jadi di sini akan muncul perintah yaitu nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini akan muncul dengan nama lengkap dan juga teritori description. Nah, di sini akan muncul. Untuk yang nomor 6, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, dan juga tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Kita langsung saja ke codingannya. Di sini terdapat perintah select dengan tabel inisial C, yaitu company name, order ID, order date, dan juga ship name. Dan selanjutnya terdapat perintah from customer join orders 0 orders O on customer. Jadi dengan tabel inisial C ini harus dengan customer ID harus sama dengan tabel dengan inisial O customer ID. Nah, kita langsung saja run. Nah, jadi di sini akan muncul terdapat company name, order ID, order date, dan juga ship name. Nah, di sini akan muncul dari soal yang diminta yaitu kita untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta shipper. Nah, di sini akan muncul ship name, order date, order ID, dan juga company name. Nah, lanjut ke soal yang nomor 7 ya. Soal nomor 7 ini kita diminta untuk tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, kita langsung saja codingannya. Di sini terdapat perintah select dengan tabel inisial S yaitu company name dan juga tabel inisial C yaitu dengan kategori name. Nah, from supplier. Jadi ini untuk menggabungkan antara tabel company name dan juga dengan kategori name. Nah, jadi di sini dengan tabel inisial P supplier ID harus sama dengan dengan tabel inisial S supplier ID. Nah, kita langsung saja run untuk nomor 7.
Nah, di sini akan muncul sesuai dengan perintah yang diminta. Jadi menampilkan nama-nama supplier beserta kategori barang. Ini company name dan juga kategori name. Dan jadi nama-nama kategori dan juga company name, nama company-nya. Kita langsung lanjut saja ke yang C. Nah, di sini select multi table dengan syarat. Nah, jadi untuk yang soal ini yang nomor 5 ya. Kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya Bervirex dan harganya di bawah $10. Nah, di sini yang C nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5 ini menggunakan select untuk menampilkan product name, unit price, dan juga kategori name. Nah, di sini seperti yang sudah seperti yang di atas, tapi di sini bedanya yaitu di sini ada where. Nah, where ini syaratnya yaitu kategori name-nya itu harus yang Bivrix saja. Jadi tabelnya ini nanti akan menampilkan yang Bivrix aja, dan kemudian yang selanjutnya ini menggunakan N, di mana unit price-nya itu harus di bawah 10. Nah, selanjutnya ini nomor 6. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan soal nomor 6. Kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, jadi kita langsung saja ke codingannya ya. Nah, untuk nomor 6, di sini kita diminta untuk menampilkan company name, order ID, dan juga order date. Nah, di sini terdapat from customer, join order, on. Jadi customer ID sama dengan non customer ID, customer ID. Nah, di sini where-nya di sini where yaitu di mana country-nya ini harus dari selain USA. Nah, jadi country-nya ini harus selain USA, dan kemudian untuk tanggal di sini ini menggunakan ekstrak. Nah, untuk tanggal di sini menggunakan ekstrak. Nah, kemudian di sini menggunakan year from, order date. Nah, jadi yang tanggalnya itu di bawah dari 1997. Kemudian ini diurutkan sesuai tanggal order date-nya menggunakan order by. Nah, selanjutnya nomor 7. Soal yang nomor 7 ini kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order dan tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan company name, order ID, order date, dan juga ship name. Selanjutnya, jadi dengan tabel inisial C, customer ID, harus sama dengan inisial O, customer ID. Nah, di sini where kita diminta untuk yang O, ship country ini harus sama dengan yang E, country. Nah, jadi di sini terdapat fungsi N, itu menggunakan extract, dan kemudian year from order yang tanggalnya itu di bawah dari 1997. Nah, untuk yang nomor 5 kita bisa run terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang nomor 5 yang Bivrix tadi, dan yang nomor 6. Nah, ini akan muncul company name, order ID, order date. Nah, selanjutnya yang tadi yang terakhir nomor 7 kita bisa run. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kita akan menampilkan company name, order ID, order date, dan juga ship name. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Di sini kita diminta untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini kita perintah untuk menampilkan company name, kategori name, dan juga harga. Dan jadi from suppliers, produk. Jadi di sini where unit price menggunakan between. Jadi untuk harganya itu antara 5-10 dolar. Nah, kita run untuk menampilkannya. Nah, ini akan muncul. Nah, jadi di situ akan muncul nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, ini kita lanjut saja ke yang D. Untuk yang D ini yang pertama kita diminta untuk jika E1 many
dan E2 tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Nah, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, di sini yang nomor 4 terdapat perintah select, yaitu untuk menampilkan dengan apa? Nah, di sini E2 yaitu first name untuk menggabungkan antara first name dan last name dengan menggunakan ini. Nah, alias manager. Nah, selanjutnya from employee, jadi untuk menggabungkan antara E1 dengan E2. Nah, kita langsung saja run. Nah, di sini akan muncul nama manajer dan juga karyawan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, ini terdapat select first name, last name, alias manager. Nah, selanjutnya from employees E1 join employees E2 on, ini untuk menggabungkan, yaitu E1 respond to harus sama dengan E2 employee ID. Nah, kita langsung saja run. Nah, di sini akan muncul. Jadi untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 itu adalah one. Nah, ini akan muncul. Nah, dan yang terakhir di sini yaitu kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, kita kembali ke codingan. Di sini terdapat perintah select untuk menampilkan yaitu first name dan last name untuk menggabungkan dengan menggunakan ini E2. Nah, di sini yang E1 first name dan last name alias bawahan B. Nah, ini alias manager. Nah, selanjutnya from employees. Nah, yang satu menggunakan full outer join employee. Nah, ini E1 report to harus sama dengan E2 employee ID. Nah, kita langsung saja run. Yang nomor 9 ya. Nah, di sini akan muncul manajer dan bawahan B. Jadi, tadi kan kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini akan muncul. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Ya, mungkin sekian video dari tugas sistem basis data ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.